Oke, selamat pagi ya. Jadinya ini pertemuan pertama mata kuliah Big Data ya. Jadi salam kenal bagi yang baru ambil mata kuliah saya barangkali. Ya, jadinya pertemuan ini langsung kita masuk materi ya tentang pengenalan Big Data dan menjelaskan apa yang kita lakukan selanjutnya gitu ya. Oke, bagi yang ngambil mata kuliah data mining juga, mata kuliah pilihan data mining juga semester ini ya, apa namanya, pastinya beda ya, data mining sama big data. Ya, bedanya kalau big data ini nanti kita lebih luas barangkali ya, bahas tentang framework juga gitu ya. Lebih ke framework bukan ke algoritma. Di sana mungkin bedanya ya. Oke, bagi yang hanya mengambil big data toh yang tadi nggak usah didengar ya. Ya intinya ini bahas tentang pertemuan-pertemuannya membahas big data dan fundamental konsep dan ekosistem. Jadi di sini yang data mining tidak ada konsep dan ekosistem seperti itu. Oke, nah jadi kita langsung mulai aja ya, apa basa-basi. Oke, intinya apa itu big data gitu ya? Apa itu big data? Ya, jadinya banyak data. Ya, karena makin banyak digital analytics agar tidak hanya menjadi sampah gitu ya. Ini dikit-dikit sekarang data gitu ya. Kalian belanja di Alfamart, Indomaret tercatat. Kalian narik uang di ATM kecatat. Kalian apa namanya pergi kemana kalau GPS-nya nyala, datanya siapa tahu dikirim ke Google tanpa motong kuota kalian gitu. Ya, nah itu yang disebut dengan narrowband gitu kan ya. Nah, istilahnya ya, setelah kita disadap. Makanya laptopnya Mark Zuckerberg itu ini apa namanya? Uh, apa namanya? Ini ya, webcamnya di plaster gitu ya, seperti itu. Ya, oke itu ya. Tadinya contoh yang di sini adalah ini ya. Jadi kita di sini big data nanti juga kita bahas contoh-contoh aplikasi big data seperti sosmed ya dan toko bisnis online dan sebagainya. Jadi lebih ke apa ya dunia nyata ya kalau big data ini ya. Oke, tadi kebiasaan konsumen gitu misalnya kalian nggak sengaja liatin misalnya apa ya HP gitu kan misalnya. Terus kalian buka Facebook, tiba-tiba iklan HP. Buka Twitter, iklan HP. Instagram, iklan HP. Nah, seperti itu saja semua kita ini ya, walaupun kita nggak masukin, misalnya toko online kita nggak masukin ke shopping chart, kita nggak masukin, kita apalagi kita belum beli gitu ya. Ya kalau udah beli, ini kan ya kalau udah beli, apa namanya, otomatis sudah tidak ini lagi muncul lagi iklannya dan sebagainya itu semua ini ya apa namanya dicatat sebagai sebuah big data gitu. Minat terhadap jenis buku, musik dan film gitu ya misalnya ya ini kecuali iklan gitu ya. Kalau Spotify misalnya ya jenis musik yang saya suka aja yang muncul gitu kecuali iklan gitu ya. Ini kalau iklan ya musik yang nggak akan saya dengar juga muncul di banner ya gitu. Terus pola iklim cuaca ya, disebut insight informasi penting ya, berarti gitu ya. Pola iklim itu juga ya sekarang dicatat semua jadinya ini ya karena sensor udah di mana-mana gitu kan ya maksudnya jadinya kita bisa cek cuaca di mana aja via Google dan sebagainya yang seminggu lalu dan sebagainya gitu ya semua itu jadinya apa namanya istilahnya ini ya Google Map itu punya data kemacetan yang lebih akurat daripada mungkin dinas setempat gitu kadang-kadang kan itu ya itu berdasarkan memata-matai GPS orang yang kalau misalnya nggak gerak-gerak GPS-nya berarti kan kena macet gitu ya atau kalau ke tengah jalan tidak gerak-gerak berarti macet kalau ke pinggir berarti mampir kan gitu ya ini berarti sampai kalian mungkin sebelum ke kampus suka mampir di Alfamart itu ditauin sama Google gitu seperti itu ya. Di analisis harus selalu memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuannya jelas itu. Misalnya untuk ini ya mengetahui misalnya pulang kuliah mahasiswa suka nongkrong di mana. Misalnya gitu ya.
dan banyak lagi. Oke, ininya banyak sekali definisi dari ini ya, definisi dari big data ya. Ininya, versi Mr. Bernard Marr. Ya. The basic idea behind the first big data is that everything we do is increasingly leaving a digital trace ya, or data. Ininya semua meninggalkan jejak digital, which we can use and analyze to become smarter. Ininya kita bisa gunakan itu untuk ini ya, menjadi lebih cerdas. Misalnya introspeksi diri gitu ya. Misalnya lihat contoh postingan Facebook kalian waktu masih ababil gitu kan, misalnya masih labil gitu ya. Saya terus ya. Okay, the driving force in the brave new world are access to ever-increasing volumes of data and ever-increasing technological capability to mine that data for commercial insight. Jadinya apa namanya, ini ya, teknologi terus berkembang ya, baik itu untuk menyimpan volume data yang makin besar dan besar ya, sampai ini ya, teknologi untuk memproses data tersebut kan gitu ya misalnya. Oke, itu kan ya jadinya HP kalian kapasitasnya misalnya berapa ya 64 giga gitu ya, itu setara dengan komputer paling canggih waktu saya SMA gitu ya, seperti itu ya. Terus apalagi RAM dan sebagainya gitu ya, apa namanya, 8 giga itu dulu RAM 512 megabyte megabyte itu udah gamer sejati gitu ya, zaman saya SMA gitu ya, udah gamer ya, gamer sultan gitu ya, apa namanya. Tapi kalau sekarang 512 mau pakai apa gitu ya, 1 giga aja udah sakit hati gitu kan. Kayak gini ya, 2 giga aja udah dikit, 4 giga mungkin kalian ada yang ngerasa dikit ya, 8 giga gitu kan ya. Kalau gamer mungkin 16 giga dan sebagainya. Itu ini teknologi terus berkembang gitu. Tapi kalau 16 giga cuma pakai game aja, ya jangan terus-terusan lah, apalagi sampai kecanduan gitu ya. Terus oleh ini Profesor Gardner, dia bilang is high volume, high velocity, and high variety information. Di sini ada ini ya, nanti apa namanya, 4V gitu ya, sama apa namanya 5V. Jadinya bervolume tinggi ya, jadinya kapasitasnya besar, terus velocity kecepatannya tinggi, dan variasinya banyak gitu ya. Jadinya kalau Instagram itu misalnya kan ada teks, ada gambar ya, terus ada komentar juga gitu kan ya, sebagainya ya. Information asset that demand cost-effective, innovative form of information processing that enable enhance insight, decision making, and process automation. Gitu. Misalnya dari sana ya, misalnya Instagram pastinya tahu postingan apa yang lagi ngetrend di Instagram. Misalnya awal pandemi barangkali banyak orang ini yang ngepost masker gitu, misalnya masker unik-unik dan sebagainya, atau ini ada yang suka follow ini yang kemarin ditangkap di penjara gitu kan misalnya itu ya. Atau mungkin sampai sekarang masih ada yang terus bikin hashtag dan sebagainya kan itu ya. Oke. Itu. Semua bisa ditelusuri gitu ya oleh pemilik server. Jadi ini oleh ini Dr. Ernest and Professor Young misalnya. The big data refers to the dynamic, large, and disparate volume of data being created by people, tools, and machines. Ininya data itu dibuat oleh manusia, misalnya postingan Instagram itu dibuat, terus melalui tools gitu ya, misalnya FaceApp gitu kan ya, itu data dibuat oleh ini ya, tools juga gitu misalnya, dan mesin misalnya IoT misalnya mesin. Jadinya IoT M2M, gitu ya, mesin to mesin. It requires near innovative and scalable technology to collect, host, and analytically process the vast amount of data gathered in order to derive a real-time business insight that relate to consumer risk, profit, performance, productivity, management, and enhance stakeholder value. Semua data itu digunakan untuk analisis ya, dikumpulkan ya secara real time untuk analisis data konsumen ya, resiko ya konsumsi, terus
profit, keuntungan ya sana ya. Itu ya, terus performa ya, produktivitas ya, performa mesin pabrik termasuk ya, produktivitas manajemen dan insights slaveholder value. Ininya untuk ini ya, apa namanya, properti dan sebagainya juga gitu ya, yang di sharing. Jadi oleh Lisa Arthur ya, big data is collection of data from traditional and digital source. Nah ini penting. Ininya kesannya kan big data itu semua yang komputer, itu belum tentu gitu ya. Ini big data itu secara umum kertas itu juga big data gitu ya. Tapi step by step semua akan ini ya, arahnya ke digital gitu ya, untuk ini ya, supaya hutan tidak gundul juga terus gitu. Dan apa namanya, terus tidak ada anggaran ini ya, untuk perluasan ruangan, untuk penyimpanan arsip-arsip, untuk ini kan itu ya, kayak kemarin kan ada lembaga besar yang ini ya, minta dana yang tidak sedikit untuk misalnya mau perluasan ruangan karena arsip penuh gitu kan, misalnya itu sebenarnya bisa didigitalisasi kan gitu ya. Nah, tapi kalau digitalisasi takutnya itu ya bisa diakses secara ini gitu kan ya. Pasti ada data yang tidak ingin diakses. Seperti ini banyak orang yang takut dengan digitalisasi gitu. Inside and outside a company that represent a source of ongoing discovery analysis. Ini untuk memajukan suatu company atau perusahaan itu tidak hanya intern data perusahaan saja, sampai data luar juga harus dianalisis untuk mengetahui ini minat, misalnya minat pasar dan sebagainya. Jadi sini ada 4 V gitu ya, 4 V ya. Jadi di sini pertama velocity ya. Ini wajib kalian pahami ya ini. Ini 4 V ini yang menyatakan big data ya. Velocity, kecepatan data. Nah, jadi ya big data itu bukan volumenya aja yang tinggi, tapi kecepatan data. Saat saya ngomong ini, ya, saat kalian mendengarkan video ini, berapa orang yang sedang ngupdate status di Facebook, nge-tweet, ngupdate video di YouTube, terus nge-post di Instagram dan sebagainya kan, itu ya apa namanya, segitu kecepatan data bertambah gitu. Belum lagi ada yang komen gitu ya, kalau misalnya orang terkenal gitu ya, artis itu misalnya nge-post 5 menit kemudian komennya udah ratusan gitu kan ya. Jadi secepat itu data itu bertambah di sana. Itu volume ya, volume ini skala data ya, peningkatan jumlah data yang disimpan. Terus variety, keragaman data ya, jadi bervariasi. Terdapat struktur data dan di kolom-kolom dari database itu ya, relasional. Nah di sini juga nanti kita bahas data yang tidak terstruktur yang berbasis JSON gitu ya, menggunakan MongoDB juga nanti ya sana. Nah, itu yang akan kita dalami di big data. Makanya saya kemarin mengusulkan ada data mining supaya pemrosesan data yang arahnya ke nyerempet ke algoritma di data mining saja gitu. Di big data ini kita bahas yang lebih praktikal atau lebih ke dunia nyata gitu. Maksudnya dunia nyata ini yang lebih ke aplikatif gitu ya di sana. Gitu nanti bedanya. Dia yang nanti mengambil mata kuliah ini belum mengambil data mining, mungkin jika tertarik lebih mendalami, biasanya ini silakan nanti ngambil mata kuliah pilihan tahun depan atau gimana gitu ya. Dan data struktur unstructured data yang tidak diatur dengan cara yang tadi Bang sebenarnya, misalnya tweet ya, dan Twitter yang sebagainya itu berbasis JSON, bukan lagi, tidak ada lagi berbasis SQL gitu ya, SQL, no SQL gitu ya istilahnya. Ya, jadinya more than SQL gitu ya. Posting blog, ya, gambar, angka, bahkan data video gitu. Data video ini setiap posting video akan dibuat file JSON gitu ya. Jadi dari file JSON itu yang menentukan videonya itu melanggar ketentuan YouTube atau tidak gitu ya. Misalnya. Terus veracity ya. Nah, ini ya kesesuaian data dengan fakta dan akurasi. Nah, ini kan misalnya yang menyatakan apa namanya 99%. Itu misalnya, atau ini gitu yang kemarin apa semua sembuh gitu, pasien dari mana gitu ya, pasien dari mana, dan semua itu berapa gitu ya, indikasi sembuhnya bagaimana kan, itu yang tidak jelas di dalam sana gitu ya. Intinya dalam big data itu berapa akurat dari data yang banyak itu gitu.
Itu yang tersedia. Terdapat banyak perdebatan tentang keakuratan data yang digital, apakah informasi itu asli atau tidak. Itu ya di sana juga. Oke, kalau misalnya 5 gitu ya, 5V tadi saya bahas. Yang kelima itu apa gitu ya? Yang kelima itu apa ya? Value ya, value. Jadinya value ya, harga daripada suatu data itu. Jadi kita akan jualan data juga gitu bisa gitu ya. Facebook dan lain-lain kasih gratis, apa sih yang dijual ya kalian gitu. Kalian adalah kita, bukan kalian ya, kita ya, saya juga pengguna Facebook ini kita. Jadi kita itu adalah produknya gitu ya. Ininya data yang kita hasilkan itu adalah produk dari mereka yang dijual ke perusahaan gitu ya. Misalnya ini kan ya, misalnya kita nge-share video review produk, oh berarti kalau sampai di-share di Facebook berarti orang ini tertarik gitu kan. Berarti itu bisa terus ditahui juga misalnya apa namanya kondisi perekonomian orang itu. Ininya kalau misalnya orang ini kayaknya ini ya misalnya nggak mampu membeli, mungkin nggak ditawarin gitu. Makanya tidak pernah saya dapat iklan Harley Davidson gitu, nggak pernah. Gitu kan ya, apa namanya itu dan sebagainya banyak ya. Dari data kita di sosmed itu kita ditahuin orang seperti apa gitu ya. Jadi itu ya masing-masing ya. Ini ya veracity ya, sama quality and origin of data, consistency, completeness, integrity, ambiguity. Ininya tidak kabur, jelas. Driver ya, cost, need for traceability dan justification. Terus volume, the amount of data generated and fast compared to traditional data source-nya dibandingkan dengan data tradisional gitu ya. Kalau misalnya kalian buku gitu ya, buku yang bisa kalian simpan di HP, kalau misalnya digital sama bisa di buku, ya jauh lebih banyak di HP gitu, HP yang sekecil itu gitu kan ya, e-book misalnya gitu ya. Atribut exabyte, zettabyte, yottabyte itu ya itu. Ya jadinya gigabyte sama terabyte itu kecil gitu. Ya. Itu kan misalnya punya hard disk 3 tera gitu udah ngerasa ini gitu. Tapi kalau skala server itu kecil gitu. Karena udah banyak exa, zeta, yotta, silakan cari ini apa namanya satuannya gitu ya. Instant source, high resolution sensor, scalable ya sama infrastructure. Driver itu yang menghasilkan. Velocity misalnya sini ya. When data is being generated extremely fast, a process that never stop, and the speed at which data is transformed into insight. Ini kecepatan data yang ditransfer gitu ya, transformasi ke sebuah ini, gitu ya. Sebuah data yang berharga, insight atau suatu kesimpulan atau suatu makna. Ya, jadi atributnya batch, near real time, stream ya sama. Ya, kecepatannya. Ini batch processing sama real time processing beda. Kalau real time satuan di proses, kalau batch itu sekalian, jadi kumpul itu baru sekalian. Ya, kayak misalnya KRS-an itu kan batch processing. Ya. Driver ya, improve connectivity, competitive ya, advantage, pre-compute information. Itu. Jadinya itu ya, jadinya driver, jadinya konektivitas, ya, competitive advantage dan sebagainya ya. Adanya variety data come from different source, ya, machine, people, ya, proses ya, both from outside and inside the organization. Jadinya variasi itu bukan hanya format data, tapi juga ini ya, apa namanya, variasi dari orang yang menghasilkan data tersebut. Ya. Misalnya termasuk mesin, misalnya IoT yang dipasang di pegunungan sama di daerah laut, ya, menghasilkan data yang berbeda, gitu ya, walaupun sensornya sama. Ya. Degree of structure complexity, ya, mobile, social media, video, genomic, IoT, macam-macam variasinya. Oke. Ya. Jadi velocity ya, yang kita bahas. Setiap 60 detik ya, video dengan total durasi 400 jam diupload ke YouTube gitu ya. Itu likes di Instagram, swipe di Tinder. Tinder yang nggak ada di Indonesia kayaknya ya. Tapi yang mirip-mirip itu ada aja dibuat gitu ya.
Artinya itu Tinder itu kalau untung nggak ada gitu. Kalau ada mungkin akan banyak kasus kejahatan saya takutnya gitu ya. Jadi itu dihasilkan tiap menit gitu ya. Itu. Ya, intinya kan kayak YouTube gitu ya, ada orang ngupload 10 jam misalnya iklan apa gitu kan ya, aneh-aneh. Terus ada orang bikin video reaction nonton 10 jam gitu, aneh sekali. Ya, volume sebagian besar atau populasi manusia memiliki perangkat digital yang menghasilkan, menerima, menyimpan data. Ya. Sebagian memiliki lebih dari satu perangkat, HP misalnya, PC dan sebagainya gitu ya. Gitu. Oke, setiap harinya kita menghasilkan sekitar 2 ya quintillion bytes data. Ini sangat banyak ya. Bukan miliaran lagi tapi udah di atasnya jauh. Ya. Variety, artinya tipe-tipe data ya, teks, gambar, video, suara, wearable device data, misalnya gitu ya, misalnya jam tangan yang ada sensor detak jantung, suhu dan sebagainya. Data lainnya dari IoT device. Ya, kurang lebih numerik juga. Ya, veracity. 80% data yang beredar merupakan unstructured data ya sana. Data tersebut harus dikategorikan, dianalisis dan divisualisasikan untuk menentukan apakah data tersebut akurat dan dapat dipercaya gitu ya. Seperti itu. Ya. Kalau datanya data fiktif gitu, misalnya kan postingan ini juga ya, apa namanya, Instagram aja banyak editan fotonya gitu kan ya, dan kemarin ada yang bikin sosial eksperimen, dia ngedit foto beneran disangka ini ya, orang kaya gitu, padahal dia cuma ngedit gitu kan ya. Value. Intinya tadi ya, value yang dihasilkan dari penerapan big data yang berupa keuntungan materi, profit ya sana ya. Keuntungan non materi, medical, social benefit. Intinya misalnya reka medik gitu ya, reka medik. Kalau misalnya data setiap pasien tuh bisa di-share antar rumah sakit gitu misalnya, mungkin ini yang tidak perlu mungkin ditanyakan punya alergi obat apa gitu. Misalnya kalau pernah misalnya ada catatan di rumah sakit lainnya gitu kan misalnya. Ya. Terus kepuasan ya, misalnya kepuasan konsumen, ya, pegawai, ya, personal satisfaction. Misalnya pegawai banyak yang berhenti gara-gara apa namanya AC-nya terlalu dingin gitu misalnya, gitu kan ya, macam-macam. Itu juga bisa dibuat. Jadi pengaruh big data ya. Pada tahun 2011 ya, McKinsey dan company yang mengatakan bahwa big data akan menjadi kunci utama dari kompetisi yang mendukung pertumbuhan produktivitas dan inovasi. Pada 2013 EPS ya, United Parcel Service ya, JNE-nya Amerika itu ya, itu bukan UPS yang cadangan baterai untuk PC itu bukan. Mengumumkan bahwa mereka menggunakan data dari customer, driver, dan juga kendaraan untuk menentukan rute baru yang menghemat uang dan bahan bakar. Artinya misalnya JNE gitu juga mungkin ini ya, kalau misalnya siang pernah ke rumah kita dan nggak ada orang, mungkin dia besok-besok sore-sore aja datang gitu kan. Itu semua kayak mungkin dicatat. Gitu, misalnya. Ya, intinya ini ya, Amazon, Netflix, Spotify ya, recommendation engine merupakan salah satu penerapan big data yang paling umum. Itu berikan rekomendasi berdasarkan referensi dan kebiasaan pengguna gitu misalnya. Jadi kalau Netflix saya nggak langganan, kalau Amazon saya dulu pernah pakai waktu kuliah di Jepang ya, Amazon.co.jp itu emang ini ya, sekali kita browsing di sana itu rekomendasinya banyak, dan setelah kita membeli sesuatu itu produk sejenisnya itu akan muncul, atau produk yang tidak sejenis tapi biasanya dibeli orang setelah membeli itu tuh dibuat dan beberapa kali terpancing juga gitu. Ya, Spotify juga ya, jadi saya di Spotify itu banyak tahu band-band baru gitu ya. Dari sana juga gitu ya. Mungkin yang follow Instagram saya suka ini ya, suka apa namanya, update di Instastory misalnya yang apa yang saya lagi dengerin gitu kan, misalnya di sana bisa. Ya, itu taunya dari rekomendasi yang baru gitu. Ini saya banyak dapat ini. Makanya saya malas gini dengerin apa yang lagi ngehit gitu ya. Pokoknya apa yang menurut saya bagus itu saya dengerin. Makanya kalau ditanya apa yang lagi trending sekarang itu saya nggak tahu gitu, tapi saya tahu apa yang lagi saya sukai gitu aja itu ya. Ya. Oke, itu ya, terus ini juga ya, personal assistant gitu kan ya, misalnya
Oke Google gitu misalnya. HP saya bunyi. Itu ya. Atau Alexa gitu ya, Amazon Alexa gitu ya. Jadinya penerapan dari big data ya, Siri kayak untuk pengguna iPhone dan ini ya, apa namanya MacBook juga gitu ya. Sana itu juga ini ya, apa namanya semua itu melatih mereka ini ya untuk voice recognition dan speech recognition juga gitu ya. Jadinya eh, misalnya apa ya, ada orang dengan logat yang kental banget gitu ya, dia ngomong sesuatu tuh harus ngulang 5 kali. Jangan salah yang kelima aja yang direkam, tapi yang dari yang pertama itu direkam. Berarti kalau orang ini tidak dikenali, itu berarti yang sampai dapat jawaban yang benar itu yang sebelum-sebelumnya itu juga akan dipelajari untuk sebagai oh sebenarnya yang dimaksud adalah ini gitu ya, seperti itu. Itu. Ya. Misalnya kan itu ya, orang bilang big data gitu ya. Siri, Siri atau Google mungkin nggak kenal. Terus habis itu kita bilang big data gitu. Oh, maksudnya orang Indonesia suka bilang big data itu big data gitu. Misalnya kan gitu ya, seperti itu. Ya itu. Jadinya ini ya Netflix itu misalnya sekarang kan udah mulai masuk juga, tapi saya sampai sekarang nggak nemu sesuatu yang ditonton, saya jadi belum langganan juga gitu ya. Cukup IndiHome aja gitu. Nah, ini ya, sekarang sementara ya. Oke, jadinya itu yang menggunakan big data ya untuk menentukan program-program selanjutnya di sana gitu ya. Jadinya kalau film detektifnya sukses gitu misalnya, mungkin akan dibuat yang sejenis itu juga, atau yang kalau kurang sukses kira-kira kenapa itu juga ini ya. Seperti itu. Ya e-commerce kalau ini jangan ditanya gitu ya, jangan ditanya ya, misalnya kalau itu sangat berpengaruh ya, intinya termasuk ini ya bisnis ekspor impor itu kan banyak sekali orang bisa buka toko online di sini dengan misalnya menggunakan importir.org gitu kan, sana akhirnya membeli partai gitu barengan dengan orang lain, bisa jual eceran kan gitu. Seperti itu. Ini itu juga sangat mempengaruhi ya di sana. Ini banyak sekali kan kalau di toko online tuh orang jual barang yang sama ya karena diimpor dari sumber yang sama gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya di sana misalnya apa produk yang lagi laris itu misalnya sekarang masker gitu, misalnya face shield gitu pasti jualan laku gitu kan ya. Itu seperti itu, misalnya hand sanitizer kalau dulu mungkin sempat langka dan sebagainya, sekarang udah ini ya sampai bisa bikin kemasan sendiri gitu kan, lumayan. Dari sumber big data ya, yang paling besar ya adalah ini 3 jenis di sana, people, mesin sama bisnis. Jadinya buat sama bisnis itu misalnya transaksi gitu, log gitu ya. Jadinya orang kalau misalnya kan kita salah masukin password di mobile banking juga kita tetap dicatat berarti orang salah gitu ya. Dan itu juga masuk log ya. Terus event ya, tiap kita mengklik tombol juga kadang di ya. Terus transaksi ya, transaksi yang paling besar. Terus email, sosial media ya. Jadi email masih lebih besar daripada sosial media ya. Adanya karena itu ya. Misalnya notifikasi Facebook juga bisa masuk email. Apalagi sekarang kalau menggunakan Gmail itu banyak sekali isinya gitu. Dan tentunya Gmail itu cerdas, jadinya bisa dimasukkan di sosial media. Ini kita nggak akan dinotifikasi kalau notifikasi dari sosial media gitu ya. Terus sensor gitu ya juga sensor ya. Seperti itu. Terus external feeds ya, terus RFID ya, scan. Terus free context ya, geospasial ya, data GPS itu sedikit karena cuma latitude longitude saja gitu. Terus audio ya, terus image video sedikit itu ya, sumber ya, karena bikin video itu kan nggak secepat ya itu ya ini. Tapi kalau orang hobi selfie mungkin bisa 1 detik 1 selfie gitu mungkin. Ya jadi nah maksud utama yang harus ada dalam big data platform, pertama integration ya, sebuah platform big data idealnya dapat mengelola seluruh data. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Ini nanti kita akan belajar tentang software ya, file system yang namanya Hadoop. Hadoop. Adanya ini nanti saya tetap akan membuat video tutorialnya seperti semester lalu. Ya itu jadinya Hadoop Distribute File System gitu ya.
HDFS, bukan jadinya High Definition File System, bukan. Cuma dari banyak lokasi dan membuat pusat penyimpanan dan pemrosesan. Ya kalau data diproses di HDFS dia akan lebih cepat daripada di file system biasa gitu ya. Analisis ya, jadinya pertama ada penyimpanan ya, jadinya kedua ada analisis. Ya. Jadinya setelah disimpan dianalisis dong gitu ya. Analisis begitu dilakukan untuk memberikan layanan atau yang sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan tren atau kecenderungan data yang ada. Misalnya Walmart menggunakan search engine untuk menganalisis ya behavior pengguna untuk memberikan suggestion ya untuk item-item yang mungkin disukai user ya, itu udah pasti gitu ya, seperti itu ya misalnya ya. Terus visualization ya, misalnya ini ya, kalau kalian lihat foto ini apa yang kalian pikirkan ya, makin kalau lihat warna biru kan kelihatan dingin gitu ya, dingin. Merah tuh panas gitu kan ya, kuning tuh ya agak-agak, hijau ya sejuk, barangkali gitu kan ya. Kalau nggak dikasih visualisasi seperti itu kalian susah ya lihatnya. Misalnya kalian dikasih tabel nih, gitu. Tabel dari longitude sekian sampai latitude sekian, ya latitude sekian sampai sekian panas. Nggak kebayang kan, nggak kebayang. Tapi kalau misalnya lihat gambar seperti ini, kebayang gitu kan. Jadinya visualisasi di sana gitu ya. Misalnya itu, ya. Itu tapi kalau saya daripada lihat peta lebih gampang lihat petunjuk teks kalau misalnya pakai ini ya Google Map ya misalnya gitu. Nah, tapi paling bagus sih dikasih turn left, turn right gitu ya, strike left dan sebagainya gitu ya, continue strike sebagainya gitu lebih ini ya daripada dikasih peta gitu kadang bingung juga ya karena buta arah. Ya. Oke, itu ininya visualisasi temperatur ya sama grafis dan sebagainya. Nanti kita bahas visualisasi ini menggunakan Pandas, Matplotlib dan itu ya. Lupa saya istilahnya. Ya, itu nanti ya. Ya, workload optimization, optimasi sumber daya open source untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan pemrosesan data ini. Itu masih. Terus security, ya, privasi data, orang harus dijamin, dilindungi dan dikembangkan. Dalam penerapan data harus mempertimbangkan bagaimana data diperoleh, ya, digunakan, diproses. Nah, gara-gara ini juga privasi juga ini ya Mark Zuckerberg dipanggil kemarin ya ke senatornya Amerika gitu ya. Ya itu. Ya. Dipresentasikan. Selain itu, organisasi perusahaan juga harus menerapkan aturan kontrol privacy policy untuk menjamin keamanan data dan user. Gitu kan, ya, sana. Makanya kalau Google Chrome, kalau nggak ada TPS, dibilang not secure. Gitu. Terus, agak jahat sih. Gitu. Ini kalau yang nggak mampu bayar SSL, jadinya susah. Gitu. Jadinya harga hosting gitu ya, makin mahal. Oke, itu ya, governance. Ininya harus ada yang ngatur gitu ya. Ngatur, harus ada pengatur gitu ya, pengelola dan pengorganisasian dan big data ya. Memiliki tiga hal. Ini ya government gitu, itu adalah pengelola dan pengorganisasi negara gitu ya, government ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya pemerintah gitu, orang yang melakukan perintah itu sedikit saya kurang setuju bahasa Indonesianya gitu ya. Ya dari dulu saya ini bahas. Ya, jadinya kan mengelola dan mengurus itu ya beda ya dengan orang yang memerintah, kerajaan baru mungkin pemerintah ya, itu selingan ya nggak penting. Kayak automate integration ya, memberikan akses data yang mudah di manapun tersebut ya. Kalau tidak ada ini mungkin kita susah gitu ya, orang bisa seenaknya jadi hacking dan bisa bertindak senang-senang di sini gitu ya, yang memiliki mungkin teknologi yang dan kemampuan ya. Visual content, jadinya ini juga yang akan mengatur misalnya cyberbullying dan sebagainya gitu ya, atau kebebasan berpendapat tapi kan harus ada batasnya juga gitu ya. Jadinya itu ya menggunakan AI juga untuk menelusuri misalnya kata-kata yang ini ya mendatangkan report dan sebagainya. Ya jadinya bikin grup hacker gitu ya, misalnya gitu. Tapi ujung-ujungnya ayo kita report posting ini rame-rame, ya itu bukan hacking gitu, tapi itu adalah ini ya persatuan dalam nge-report gitu ya.
Misalnya ada visual context yang memberikan kemudahan indexing dan discovery data untuk mengoptimalkan penggunaannya. Agile yang lincah gitu, definisi dan eksekusi pengelolaan data dan penggunaan data tersebut. Gitu. Ini data itu dikelola dan diorganisasikan. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, frameworknya. Ini yang nggak dibahas data mining, ini yang dibahas di big data. Nah, di sini nggak semua ya, sorry. Intinya selain OZ ya, selain OZ. OZ kita bahas karena saya sampai sekarang belum berhasil nginstal. Nanti kalau ada kalian yang berhasil nginstal OZ, kalian yang ngajarin saya dan teman-teman yang belum berhasil. Hadoop ini adalah ini ya, apa namanya, data sistemnya, sistem ini ya, file sistemnya, terus OZ untuk server pengelola jobs ya, seperti crontab, ada yang hobi Linux, crontab. Terus Hive ya, ini adalah query untuk melakukan query ke Hadoop, nanti kita bahas. Terus Flume, ya, ini adalah untuk melakukan data collection ya sana ya. Di sana data collection jadinya itu untuk data log ya, bisa juga digunakan untuk tracing, sosmed dan sebagainya juga ya, migrasi. Terus Spark ya. Nanti kita lebih banyak bahas PySpark ya, versi Python daripada Spark ini. Jadi ini adalah cluster computing framework, ini programming ya, bahasa pemrograman untuk mengelola data di Hadoop gitu. Yang paling banyak kita bahas nanti itu. Terus PIG ya, platform untuk membuat program. Ini program yang non query, tapi tujuannya kurang lebih sama dengan Hive ya, sama dengan Hive. Tapi dia non SQL. Kalau Hive itu SQL, kalau PIG itu non SQL. Tapi tujuannya sama kurang lebih ya. Jadinya Apache Scoop ya, ini tujuannya untuk berinteraksi dengan database ya, database seperti Oracle, SQL Server, MySQL dan sebagainya ya, gunakan Scoop ini gitu ya. Nanti kita bahas. Data science, jadi big data nggak bisa lepas dari data science ya. Jadi data science is process of cleaning, ya, membersihkan ya. Data yang mining ya. Dari yang mining, terus menambang dan analyzing data to derive insight value from it. Sorry. Jadi teknologi dari sini ya, ininya membersihkan data untuk pre-processingnya gitu ya, terus menambang, terus menganalisa dan membawa ini ya, informasi penting dari sana ya. Yang diperlukan adalah ini ya, hacking skill gitu. Intinya hacking di sini maksudnya adalah ini ya, analisis, dari segi analisis gitu. Intinya kita melihat dari sisi yang berbeda dan mencoba menelusuri gitu ya. Terus pastinya diperlukan kemampuan statistik, terus juga substantif expertise ya, business acumen misalnya. Jadi misalnya yang warna oranye ini ya sangat penting, jadinya nggak mungkin kita bicara tentang dunia kedokteran gitu ya, walaupun kita jago di statistik dan jago di IT gitu, misalnya nggak mungkin kita ngomong data tentang kedokteran ya tanpa melibatkan dokter gitu ya. Itu udah pasti gitu. Jadi kita tetap data science itu memerlukan pengetahuan ahli gitu ya. Itu udah pasti gitu ya. Misalnya kalau saya misalnya di IoT membuat penelitian tentang hubungan pertanian itu harus melibatkan jurnal tentang pertanian juga gitu misalnya sebagainya. Nah, itu kan terjadi kemarin ya, itu tentunya bisa apa namanya, panggilan guru besar itu bisa jadi panggilan sayang gitu kan, aneh gitu ya. Ya, itu jadinya ahli apa sih gitu, nggak jelas gitu ya. Seperti ininya dalam data science harus melibatkan ahli ya, dan ahli itu nggak boleh ahli kemarin sore gitu ya, baru baca buku kemarin sore langsung ngaku ahli, ya nggak boleh gitu ya, seperti itu. Harus melalui pendidikan yang jelas. Oke, itu jadinya kalau dihubungkan dengan kimia gitu kan di sini menyarikan ya namanya insight dari data, menyaring maksudnya ya, ngambilan ke ini ya, enggak error. Jadi yang di sini adalah data itu anggap ramuannya gitu ya, atau larutannya gitu ya, sana
dia menggunakan aplikasi misalnya Python gitu ya. Terus disaring dengan knowledge. Ya. Knowledge ini pengetahuan pakar tentunya gitu ya. Terus analisis, visualisasi, dan intisarinya itu dari data itu yang dikelola gitu selanjutnya untuk membuat keputusan dan sebagainya. Jadinya orang IT ya sebagai di sini pengelola data tapi harus tetap melibatkan pakar di bidangnya. Jadinya tanpa kolaborasi dengan bidang lain nggak mungkin bisa melakukan data science di sini gitu ya. Itu nggak mungkin apa namanya seperti itu ya. Apa namanya misalnya orang yang di bidang herbal atau tentang tumbuh-tumbuhan, toh tiba-tiba bisa membuat obat yang dianggap apa namanya berkhasiat di bidang medis itu nggak mungkin tanpa melibatkan orang medisnya sendiri. Gitu. Seperti itu lah misalnya. Jadi data science skill di sana ya, data engineering, jadinya rekayasa data, scientific method di sana. Terus matematika ya, statistik, advanced computing, visualization ya, hacker mindset. Hacker di sini bukan jadi ingin mengetahui lebih dalam ya dengan cara apapun gitu ya. Terus domain expertise-nya ini pengetahuan domain itu pakar ya, pakar maksudnya. Bisa domain itu bisa pertanian, kedokteran, farmasi dan lain-lain. Ya. Oke, data science proses ini penentuan masalah-masalahnya apa, pingin tahu apa dari data yang besar tersebut. Ya, terus pengumpulan data, terus eksplorasi data, ya, data dikumpulkan, eksplorasi data, terus analisis data, visualisasi, ya, aksi, ya, dan keputusan. Itu langkahnya ya. Banyak langkah. Jadi data science proses ya. Ini penentuan masalah. Ya, kok masalah bisnis Anda? Misalnya kok t-shirt saya nggak laku-laku gitu ya. Misalnya ternyata jadul gambarnya itu. Atau desainnya nggak salah tapi misalnya baju untuk om-om dijual ke ABG gitu misalnya kan nggak cocok gitu ya misalnya dan sebagainya gitu. Di mana di mana mencari apa namanya komunitas sosmednya om-om gitu misalnya gitu kan ya di sana ini apa namanya diperlukan big data misalnya gitu contohnya gitu ya tujuan proyeknya apa dan dilakukan jika semua data sudah didapatkan pengumpulan data mana saja yang relevan apakah ada masalah privasi jadi mengambil data tentunya tidak melanggar privasi evaluasi data plot data ya apakah ada pola tertentu dari data tersebut dan sebagainya. Oke, terus ini ya, analisis data, membuat model ya, mencocokkan dan memvalidasi model. Nah, di sini modeling di sini lebih ke data mining. Mungkin di sini kita bahasnya sedikit saja gitu ya, sama ya. Karena kita di sini membahas framework aja sebenarnya udah habis 1 semester gitu kan ya sana. Ya. Tapi tenang ya, dengan membahas framework itu aja kalian bisa ke arahnya ke TA gitu ya. Selesai apakah hasilnya masuk akal ya. Ceritakan hasil yang diperoleh dengan visualisasi ya, grafik. Pengambilan aksi dan keputusan yang mengambil keputusan berdasarkan hasil yang diperoleh. Ya, itu intinya use case of big data, intinya big data exploration ya, pencarian, visualisasi dan pemahaman data ya sana. To enhance 360 degree view of the customer. Jadi customer bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Misalnya dari segi hobinya, dari segi misalnya gaya berpakaiannya gitu dan sebagainya ya. Atau pagi minum orange juice apa kopi gitu misalnya itu siapa tahu pengaruh ke misalnya ini ya hal lain misalnya kesehatan itu terlalu banyak ngopi dehidrasi gitu misalnya sebagainya security intelligence extension ya risiko keamanan di sana juga bisa itu ya risiko fraud ya, serta cyber security ya. Operation analysis yang menganalisis berbagai jenis data mesin. Jadinya mesin itu kapan kira-kira rusak, terus pegawai kapan suka bolos dan sebagainya gitu ya. Dan untuk evaluasi kita dapat mengoperasi big data untuk mencari, memvisualisasi dan memahami semua data untuk membantu proses pengambilan keputusan ya. Dengan membuat sebuah unified view ya, jadi UML ya, Unified Markup Language gitu ya, karena
Jadinya data mobile, data project, dan personal data itu yang masuk dalam ini ya, visualize data gitu ya. Ya. Jadi bisa dilihat organisasi baru. Ini misalnya perusahaan A rata-rata suka futsal gitu, misalnya itu bisa dilihat. Mengurangi kemacetan lalu lintas, nah itu di Google Map banget gitu ya. Jadinya kalau GPS kita aktif, kita membantu orang lain juga untuk mereduksi kemacetan. Kan di sana ya, jadinya kalau ya seperti saya bilang tadi, kalau GPS-nya diam di tengah jalan berarti kena macet gitu ya, jam segitu. Dan catat berapa panjang kemacetan, ya berapa jarak dari lalu lampu traffic light, ya orang masih diam, ya sepanjang itulah ininya ya, bisa dihitung dengan selisih longitude latitude. Ya, jadinya semua data itu bisa dari data numerik saja, nggak usah jalani drone untuk ini untuk menganalisis itu. Ya itu ya, kurang lebih ini baca sendiri ya nanti ya ini ya. Apa namanya ke depan juga itu bisa digunakan untuk membuat mobil otomatis gitu ya, otomatis sehingga bisa dibuat. Jadinya berdasarkan ini ya apa namanya dashcam kamera itu juga. Jadinya kan itu ya kamera autonomous car itu dari dulu ingin dibuat menggunakan sensor jarak, tapi gagal semua ya. Yang akhirnya terlaksana oleh Tesla Mobile itu adalah berbasis kamera karena manusia menyetir menggunakan penglihatan ya. Apa yang dilihat, jadinya jarak dengan mobil lain, terus di kanan kiri ada apa, semua bisa ini ya. Pas mundur berapa kali lihat spion, berapa kali lihat back mirror dan sebagainya gitu. Itu semua berdasarkan ini ya. Jadinya bagaimana mengajarkan autonomous car itu ya dipasang kamera di pengemudi ya. Dari sana dia belajar. Jadinya tidak ada, jadinya masih konsep machine learning itu tidak ada orang yang bisa memprogram robot dengan baik, tidak akan ada ya. Yang ada adalah algoritma yang membuat program untuk mengajarkan mesin gitu. Bagaimana caranya ya dengan mencatat semua perilaku manusia dicatat, dan itu yang nanti dicontoh secara dinamis. Ya dicontoh secara dinamis ini maksudnya apa namanya tidak persis tapi begitulah gitu ya. Seperti itu yang dibuat ya. Itu yang terjadi kan gitu ya. Itu silakan ngambil mata kuliah machine learning. Ya sana ya, terutama yang ini sama Prof Pasak kan benar-benar expert di bidang ini ya, apa namanya computer vision, apa namanya, dan di sana bisa ini ya banyak belajar. Oke ya, jadinya Insights 360 degree view of customer ini bisa dilihat dari keuangannya, terus gimana menghasilkan ini ya, apa namanya customer yang royal dari sana gitu ya. Itu bisa dari apa namanya seluruh sudut dari customer tersebut gitu ya. Ya masih lanjutannya. Kita meningkatkan hubungan konsumen, mempersiapkan untuk peningkatan jumlah konsumen pada rush hour ya, rush time. Intinya apa namanya di sini juga ya kenapa misalnya Tokopedia gitu ya membuat WIB gitu ya. Bukan promo, sorry. Ini ya, waktu Indonesia belanja malah di akhir bulan gitu ya, akhir bulan ya, itu pasti ada pertimbangan finansial. Jadinya jangan salah gitu ya, misalnya Pak Nadiem Makarim itu apakah orang IT? Bukan. Beliau adalah orang finansial ya. Dari sana bekerja sama dengan banyak orang IT ya bisa menghasilkan Gojek gitu ya. Sana karena ada pengelolaan big data untuk menganalisis ini ya, apa namanya, bagaimana supaya model transaksi itu tidak banyak bakar uang ya, walaupun tetap bakar uang tapi tetap apa namanya menghasilkan profit ke depannya dalam waktu cepat-cepatnya ya, istilahnya unicorn kan gitu ya. Ya seperti itu. Ya itu orang finansial ya, dan itu ini ya apa namanya, kalau masalah finansial itu relatif masih bisa ini ya, bisa kita pelajari dari buku ya. Jadinya banyak orang yang sukses kayak apa namanya Elon Musk itu juga itu murni orang engineer tapi bisa jadi ahli finansial juga dari buku dan sebagainya.
Dia bisa saling belajar juga. Pak Nadiem Makarim juga nggak mungkin dia benar-benar nol IT, itu nggak mungkin juga, dia nggak bisa melakukan. Pasti ada juga pengetahuan ke arah sana. Kalau tidak tahu kulitnya, nggak mungkin ada ide sampai sejauh itu gitu ya. Seperti itu. Terus security ya, cybercrime, ya, cyber terrorism dan sebagainya gitu ya. Terus pengintaian dan sebagainya itu bisa di ini ya, kalau oleh ini ya. Nah, ini ya, resiko ya diganggu anak. Ya, jadinya itu ya apa namanya sosial media, ya rekaman video, ya CCTV. Ya CCTV walaupun CCTV banyak, tapi kalau terlalu banyak juga siapa yang mau disuruh uh, nonton rekaman terus-terusan, pasti diperlukan algoritma untuk mendeteksi penyeludup gitu ya sana juga. Ini ke depan tuh apa namanya CCTV itu bukan dilihat menggunakan uh, seorang ahli yang punya banyak layar, tapi cukup satu komputer canggih yang bisa menganalisis menggunakan algoritma cerdas gitu ya. Jadi sudah ke depan mungkin nggak zamannya lagi kecanggihan IT itu diukur dengan orang berdiri di banyak layar gitu. Emang matanya ada berapa kan gitu ya. Jadi ya pasti semua computer vision yang mengelola gitu. Ya, operationalities sudah ini analisis mesin dan sebagainya gitu ya. Jadinya log misalnya GPS dan sebagainya. Misalnya ini ya apa namanya seperti tadi JNE ya, kalau di Amerika UPS juga analisis operasi gitu. Sana gimana supaya bisa bekerja lebih efisien gitu. Sana ya apa namanya menggunakan sensor dan lain-lain gitu misalnya apa namanya misalnya kalau mesin pabrik itu bisa dipasang misalnya sensor kecepatan mesin, kalau mulai berkurang berarti ada sesuatu yang mulai kurang pelumas dan sebagainya, itu bisa dianalisis. Terus misalnya kalau GPS untuk analisis jalur yang lebih, intinya dari sana ini ya bisa dianalisis untuk membuat ini ya apa namanya pelayanan yang lebih maksimal dan keuntungan yang lebih maksimal dari segi optimasi biaya operasional dari perusahaan tersebut gitu ya sangat ya. Jadinya peningkatan keamanan penerbangan itu juga aviation yang menggunakan sensor ya, GPS dan sebagainya, misalnya jarak lepas landas gitu ya misalnya. Di pilot zaman dulu sama sekarang mungkin jauh lebih gampang pilot sekarang gitu ya. Walaupun jadi pilot tetap susah banget gitu kan ya. Penentuan real time ya terhadap operasi pesawat gitu misalnya. Kalau sekarang pesawat dikit gitu ya, tapi kalau dulu misalnya itu ya berdasarkan big data misalnya kalau orang yang tidak pulang waktu hari raya mungkin kapan dia pulang gitu, itu juga bisa dianalisis untuk membuat tiket atau diskon tiket dan sebagainya gitu ya. Ya, orang big data terhadap proses bisnis gitu ya. We want to know what every product in the world is. We want to know who every person in the world is, and we want to have the ability to connect them together in transaction. Nah, ini oleh Neil As ya, CEO Global E-commerce Walmart. Jadi ini keren sekali gitu ya. Walaupun kedengaran serakah ya gini. Intinya Walmart intinya ingin menjual apa aja ke orang yang benar-benar membutuhkan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saya lagi kepingin gado-gado gitu sekarang gitu misalnya Walmart pengen jual ke saya gitu misalnya, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadinya itulah ini ya. Bagaimana mewujudkan ini ya melalui ini ya, melalui biarin biarin di sini. Ya. Oke, ya. Jadinya itu ya. Jadinya itu dah ini ya bisa digunakan untuk big data untuk mewujudkan mimpi yang serakah ini gitu. Seperti itu. Ya. Ya. Oke, ya jadinya dalam 1 jam Walmart mengumpulkan data 2,5 petabytes dari 1 juta konsumennya. Ya, seperti itu. Ini sambil ngajak anak saya. Oke, jadinya pengaruh data terhadap ini ya, jadinya aplikasi big data ya, untuk mining, ya penjualan, membantu Walmart untuk menentukan pola dan in-store online, customer behavior, dan menggunakan data dari click action pada website, informasi
abstrak, ikhab, dan sebagainya ya. Ini bisa kalian baca. Ya, jadinya ini apa namanya, slide-nya belum saya edit, ya diskusi tentang jadinya. Tentukan topik berkaitan dengan big data, tentukan jelas volume, velocity, variety dari topik tersebut, apakah keputusan kesimpulan penting yang bisa diambil dari big data tersebut, dan bagaimana memudahkan keputusan kesimpulan tersebut, visualisasi-kah, clustering, classification, dan sebagainya. Nah, itu tugas yang tahun lalu ya, tapi boleh kalian lakukan atau tidak ya. Oke, ya, itu. Ya, jadinya itu saja tugasnya, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya, ya. Jadinya itu ya. Jadinya sekian untuk materi pertama. Nah, inilah keluh kesah work from home ya. Banyak. Jadinya sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, ya.